Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Ramadan. Di sini saya sebagai guru pendamping dalam program Leksa Medas. Saya perwakilan dari SDN Rancakasuma 04. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Seorang Tokoh Cokro Aminoto dengan penulis yaitu B.A. Saleh. Sebelumnya kita ketahui terlebih dahulu bahwa tokoh pahlawan ini mungkin kurang dikenali, kurang diketahui oleh masyarakat luas. Cuman beliau juga lah yang sangat menginspirasi, sangat memperjuangkan dan sangat berjasa sekali dalam kemerdekaan yang kita rasakan pada hari ini, yaitu Cokro Aminoto. Nah, Cokro Aminoto juga di sini merupakan penggagas atau pejuang pada era sebelum Insinyur Soekarno, yaitu di tahun 1882 sebelum Insinyur Soekarno dan para tokoh-tokoh lainnya ingin memerdekakan Indonesia. Nah, Cokro Aminoto ini adalah salah satu sekian banyak pahlawan nasional. Ia juga merupakan tokoh pejuang pergerakan nasional dalam melawan pemerintahan kolonial Belanda. Nama lengkap beliau adalah Umar Said Cokro Aminoto. Begitu nama lengkapnya. Dia lahir 16 Agustus 1882 di Desa Bakur, Tegasari, Ponorogo, Jawa Timur. Ia adalah seorang anak dari Raden Mas Djokro Seseno, seorang bangsawan yang menjabat sebagai Wedana di Madiun. Kakeknya yaitu Raden Mas Adipati Tojoko Negoro adalah seorang pamong raja yang menjabat sebagai bupati di Ponorogo. Nah, Cokro Aminoto itu pada waktu kecil dikenal sebagai anak yang nakal, anak yang tidak penurut, anak yang selalu di saat dikasih tahu tidak mendengar. Namun kepemimpinan beliau sudah terlihat pada waktu itu, di mana beliau sudah bisa menonjol dalam sebuah kelompok teman bermainnya. Di saat beliau bermain ataupun sedang belajar di tempat manapun, beliau selalu menonjol kepemimpinannya. Dia selalu bisa memimpin, dia bisa untuk yang lain bisa mengikuti dirinya. Nah, Cokro Aminoto juga dikenal sebagai seorang yang sangat keras sekali, yang berani menggapai atau menganggap dirinya sederajat dengan orang lain. Karena pada waktu zaman kolonial Belanda dulu, mungkin kita juga sudah mengetahui bahwa di saat pada zaman kolonial Belanda itu kasta-kasta atau elemen-elemen masyarakat itu disekat-sekat oleh penjajah Belanda. Namun dengan keberaniannya beliau, Cokro Aminoto itu, beliau bisa mensederajatkannya. Karena dengan sekatan-sekatan itu, golongan-golongan itu, khususnya rakyat Indonesia pada zaman itu tidak bisa mobilisasi atau tidak bisa bergerak dengan bebas. Dari mulai pendidikan, makanan, hak-hak yang lainnya pun terasa dipenjara atau bahkan dibeda-bedakan kastanya. Nah, dengan seperti itu hanya beliaulah yang berani untuk mendobrak itu, untuk bergerak menyemeratakan penduduk atau masyarakat yang ada di Indonesia khususnya. Nah, beliau juga dalam perjalanannya mulai dari masuk ke Partai Serikat Indonesia atau Partai Serikat Islam Indonesia. Di sana beliau menjadi seorang tokoh pemimpin yang sangat disegani, khususnya oleh kolonial Belanda. Belanda semakin hari semakin khawatir karena hanya beliaulah yang bisa menggerakkan massa pada waktu itu. Dengan kepemimpinannya beliau, dengan visinya beliau untuk mempersatukan rakyat Indonesia, khususnya yang ada di daerah Jawa Timur. Nah, dengan seperti itu beliau sangat disegani oleh para tokoh-tokoh nasional yang lainnya. Bahkan kalau kita ketahui, beliau juga merupakan seorang guru politik para tokoh-tokoh nasional sebelumnya. Dengan kemampuan orasinya dan penguasaan masalah yang sangat baik, Cokro Aminoto bisa tampil menjadi sosok yang sangat dikenal luas dalam dunia pergerakan nasional. Beliau juga sangat aktif khususnya dalam perkembangan zaman saat itu. Karena kalau kita bisa
hubungkan bahwa penerapan sosialistik pada zaman dulu dengan zaman sekarang itu sudah real sekali, sudah sangat tampak itu. Dari mulai tatanan sosial banyak bertendasi ke arah materialis berlaka, persaingan antar individu bukan hanya antar golongan dengan suku saja, akan tetapi laki-laki dan perempuan bahkan saling berusaha untuk mendominasi satu sama lain. Itu sangat relevan sekali atau sangat sama sekali waktu zaman dulu kala. Nah, di sini pun kita sudah mengetahui bahwa beliaulah sangat tokoh yang sangat menginspirasi kita semua dalam penyemerataan masyarakat atau kasta-kasta dalam kehidupan ini. Nah, mungkin itu juga yang sangat real sekali yang terjadi pada sampai ini gitu ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai sebuah review tentang seorang tokoh inspiratif yang sangat mengedukasi kita semua. Semoga kedepannya banyak lagi tokoh-tokoh seperti Cokro Aminoto itu muncul di Indonesia khususnya dan umumnya di dunia ini yang bisa berpimpin atas landasan masyarakat dengan mengutamakan keadilan yang ada di muka bumi ini. Mungkin sekali lagi terima kasih. Mohon maaf bila ada pertanyaan bahkan atau bila review ini sedikit karena kita hanya mereview secara singkat. Semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi di tantangan Leksam pada selanjutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.